Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iklim Magenta, mahasiswi Politeknik STLN Jakarta, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Saya akan menjelaskan mengenai proyek statistika yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Fear of Missing Out terhadap perilaku pembelian impulsif pengguna TikTok mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur tahun 2023. Kemudian variabel-variabel yang saya gunakan adalah ada variabel independen atau variabel X. Ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan adanya perubahan. Sesuai judul, variabel X yang digunakan adalah pengaruh fear of missing out. Kemudian ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi variabel Y yang digunakan adalah perilaku pembelian impulsif. Kemudian populasi yang saya gunakan adalah mahasiswa dan mahasiswi Politeknik STLN Jakarta, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, angkatan tahun 2023 yang berjumlah 60 orang, gabungan dari kelas A dan kelas B. Kemudian sampelnya sesuai dengan teori dari Sugiono, pada setiap penelitian ukuran sampel yang layak berkisar antara 30 sampai 500. Nah, kebetulan saya mendapatkan sampel 51 orang. Ini adalah data-data yang saya dapatkan. Ini adalah data variabel X, yaitu fear of missing out. Setelah saya mendapatkan datanya dan saya memindahkan ke Excel, kemudian saya mencari total. Ini menggunakan rumus sum. Seperti ini sum, kurung, saya drag ke samping, kemudian saya enter. Setelah itu, dari sini saya drag ke bawah. Karena nanti secara otomatis Excel mengerjakan angka-angka semua, angka-angka ini, data-data ini, mengeluarkan total-total secara otomatis karena mengikuti dari rumus sum ini. Kemudian di sini saya terdapat angka-angka juga. Di sini tabel yang ini adalah tabel-tabel yang sudah saya urutkan dari terkecil sampai terbesar dengan cara short dan filter nih di sini. Saya menggunakan short dan filter untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini biar agar lebih mudah aja dalam pengerjaan di kelas-kelas dan interval ini. Kemudian N itu banyak data, datanya sama dengan banyaknya itu sama kayak sampel. Jadi di sini ada 51. Caranya saya menggunakan rumus count, terus saya buka kurung, saya drag dari atas sampai bawah data-datanya ini. Kemudian saya enter. Itu akan menghasilkan nilai 51 dan harus 51. Kemudian ini median, menggunakan rumus median dan sama yang di drag juga dari data-datanya yang ini. Data-datanya ini di drag sampai ke bawah. Kemudian enter. Nah, setelah itu mean juga sama, tapi rumus yang dipakai bukan mean melainkan average. Datanya juga sama yang di drag. Kemudian di sini modus juga nggak pakai rumus modus melainkan MODE dan datanya juga sama yang di drag dari atas sampai bawah data-data ini. Setelah itu di sini ada Q1 adalah kuartil. Nah, kuartil 1 cara mencarinya adalah dengan rumus sama dengan kuartil, dibuka kurung, dimasukin datanya, ini data-datanya. Kemudian harus ditambahin angka 1 karena saya sedang mencari kuartil 1. Sama halnya dengan Q2, Q3, dan Q4. Kalau mencari Q2, belakangnya harus disertai angka 2. Q3 juga harus disertai angka 3. Q4 juga harus disertai angka 4. Karena disesuaikan dengan kuartil berapa yang kita cari. Kemudian di sini ada jangkauan. Cara mencari jangkauan adalah dengan mengurangi angka terbesar dengan angka terkecil. Nah, sebelum mencari jangkauan, kita harus mencari dulu angka terbesar dan angka terkecilnya apa. Nah, di sini minimum itu dengan rumus sama dengan min, dibagi, terus datanya yang di drag ini. Kemudian enter, nanti keluar hasilnya. Kemudian maksimal menggunakan rumus max, datanya juga sama yang digunakan, adalah ini, terus pencet enter. Oke, lanjut di jangkauannya saya cara mengerjakannya seperti ini. Jangkauan itu maksimal dikurang dengan minimal. Ya, seperti ini. Jadi tinggal dipencet aja. Kemudian ini ada IQR. IQR ini rumusnya Q3 dikurang Q1. Sama dengan jangkauan, saya cara mengerjakannya cuma hanya diklik bagian mana karena sudah ada datanya. Jadi lebih mudah. Kemudian LIF ini rumusnya Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Nah, ini
saya juga mengerjakannya hanya dipencet-pencet saja, tapi bedanya saya tambahin 1,5 karena rumusnya ada 1,5-nya. Nah, terus UIF Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Karena datanya sudah ada, jadi tinggal diklik-klik aja ya. Terus LOF Q1 dikurang 3 dikali IQR. Saya masuk-masukkan rumus-rumusnya. Jadi Q1 ini 25 dikurangi 3 dikali dengan S9 itu IQR. Lanjut di UOF Q3 ditambah 3 dikali IQR itu sama dengan yang lainnya juga, dipencet aja Q3-nya terus ditambahin lagi 3 terus dikali, kemudian saya tambahin lagi klik IQR nih, angka IQR-nya 5 tuh ada di S9. Setelah itu ada banyak kelas, ini banyak kelas itu rumusnya 1 tambah 3,3 dikali log dikali 51. Nah, 51 ini dari mana? 51 ini dari N. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya mengerjakan panjang kelas. Nah, cara saya mengerjakan panjang kelasnya ini adalah dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, ini seperti ini sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Hasilnya 3,01. Nah, di sini ada simpang baku. Rumusnya adalah STDEF. Mendrak data juga dari atas sampai bawah. Setelah itu, saya mengerjakan simpang rata-rata. Ini menggunakan rumus AVDF. Terus data-datanya juga dimasukkan. Di sini variansi menggunakan rumus var, mendrak data. Oke, di sini selanjutnya ada kelas. Kelas ini saya dapatkan dari nilai minimum saya 20. Jadi saya memulai angka kelas ini dari 20. Kemudian kenapa sampai 22? Karena panjang kelas saya adalah 3. Nih, ini 3,01 itu saya bulatkan menjadi 3. Jadi dihitung 20, 21, 22 dan seterusnya 23, 24, 25, terus 26, 27, 28. Nah, kemudian banyak kelas ini digunakan untuk ke bawah. Jadi kelas saya tuh harus ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, interval 1 ini adalah posisi yang di depan kelas ini. Jadi, kalau interval 1 di kolom ini berarti 20. Interval 2-nya berarti 22. Berlanjut sampai bawah, disesuaikan dengan kelas-kelasnya. Setelah itu, saya mengerjakan FI. FI ini adalah banyak data di antara 20 sampai 22. Jadi di antara 20 sampai 22 itu angkanya berapa? Nah, saya cara mendapatkannya dengan count, dengan rumus count. Terus saya drag angka-angka yang di antara 20 sampai 22 aja. Saya pencet enter seperti itu. Berlaku juga dengan ke bawahnya. Terus nggak lupa juga saya kasih total. Nah, rumus total ini tetap dengan menggunakan sum karena ini berguna untuk mencari data kelompok. Selanjutnya frekuensi kumulatif ini saya dapatkan dari angka-angka ini yang sudah dijumlahkan. Jadi kalau 6 masih tetap 6. Kemudian ini 14 ini saya dapatkan dari 8 ditambah 6 hasilnya 16. Hasilnya 14. Kemudian 14 ditambah 19 hasilnya jadi 29. Setelah itu 41 itu dari 29 ditambah 12 dan seterusnya. Dan angka di sini itu harus 51 ya, sesuai dengan jadi nilai ini harus sesuai dengan sampel. Selanjutnya saya mengerjakan XI. XI ini nilai tengah. Saya mencarinya dengan cara interval 1 ditambah interval 2 dibagi 2. Harus pakai kurung karena kalau tidak pakai kurung nanti angka yang dihasilkan akan berbeda. Berlanjut juga ke bawah seperti itu. Di sini ada FI dikali XI. Saya mengerjakannya dengan mengklik aja data-datanya karena di sini sudah ada FI dan sudah ada XI. Jadi saya tinggal menambahkan bintang yaitu A berarti kali di antara FI dan XI-nya. Nah, di FI dan XI juga saya mencari sumnya karena ini nanti akan digunakan untuk rumus di X bar. Oke, selanjutnya saya mengerjakan X1 dikurang X bar. Nah, ini karena X barnya belum ada, jadi mencari X bar terlebih dahulu. Rumusnya FI dikali XI dibagi FI. Nah, ini tinggal klik aja total-total dari FI dan FI dikali XI. Terus
kalau sudah mendapatkan X bar, saya lanjut mengerjakan ininya, langsung aja saya kali XI, langsung saya kali dengan X barnya di masing-masing angka-angka ini. Selanjutnya ini nilai mutlak. Nilai mutlak saya dapatkan dari angka yang XI dikurang X bar. Namun karena ini nilai mutlak, jadi tidak boleh ada minus, maka saya masukin rumus absolut agar nanti jadinya tidak ada minusnya. Kemudian ini ada FI dikali nilai mutlak. Saya tinggal memasukkan saja angka-angkanya sesuai rumus. FI dikali dengan XI nilai mutlak. Oke, terus di sini juga harus ada sumnya karena nanti sum ini digunakan untuk rumus di simpang rata-rata. Nah, setelah itu saya mengerjakan XI dikurang X bar pangkat 2. Ini cara mengerjakannya karena udah ada XI dikurang X bar, maka saya hanya menambahkan pangkat 2-nya. Selanjutnya di sini ada FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Ini juga FI-nya dimasukkan terus dikali dengan tadi udah menghitung XI dikurang X bar pangkat 2, jadi lebih mudah. Terus juga di sini ditambahin sum karena nanti di ragam varians itu menggunakan total dari data-data FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Oke, selanjutnya saya beralih ke data-data kelompok. Ini ada simpangan rata-rata, ini rumusnya FI dikali XI dikali X bar. Ini tuh dari sini. Oh, ini bukan minus harusnya. Ini harusnya adalah bukan kali, maksudnya ini harusnya minus. Seperti itu. Saya salah ketik. Terus kemudian ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sum atau total dari rumus-rumus ini. Setelah itu ada ragam varians. Ini rumusnya FI dikali XI dikurang X bar di akar pangkat 2. Pangkat 2. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya XI dan ininya. Ini sum-sum total dari data rumus-rumus ini. Kemudian saya mengerjakan standar deviasi. Standar deviasi ini didapatkan dari S kuadrat ini. Karena ada akarnya, maka di sini ditambahkan SQRT agar dapat hasilnya. Kemudian di sini ada koefisiensi variasi. Ini rumusnya standar deviasi dibagi dengan X bar. Nah, ini saya tinggal masukin aja karena sudah dihitung. Tinggal memasukkan standar deviasi dibagi dengan X barnya. Oke, di sini ada olah data. Olah data ini adalah ini X1, X2, X3, dan sampai X11 itu adalah jumlah pertanyaan yang ada di variabel X. Nah, frekuensi ini menghitung berapa sih yang jawab sangat tidak setuju di pertanyaan 1, siapa sih yang jawab tidak setuju di pertanyaan 2, siapa sih yang jawab setuju di pertanyaan 3, berapa banyak gitu. Jadi kita menggunakan rumus countif. Kalau mencari angka 1 kita tetap di belakangnya harus ada 1, tapi datanya kita sesuaikan dengan XI. Jadi datanya yang kita drag adalah data-data X1. Nah, setelah itu lanjut di bagian persentase ini caranya adalah data yang tadi kita udah dapet di 1 nih kayak sangat tidak setuju ada 18 orang. Nah, 18 orang ini dibagi dengan banyak data kita kan ada 51 nih, makanya 1 di sini banyak. Terus kemudian saya bagi terus ke enter. Akan tetapi apabila karena hasilnya desimal 0, sekian, maka saya ganti menjadi persentase di sebelah sini. Diubah menjadi persentase. Yang ini berlaku ke frekuensi dan persentase. Jadi semuanya diberlakukan dan dihitung. Nah, kalau misalkan cari countif 2 berarti berapa banyak yang jawab 2 berarti kita pakai 2. Kalau berapa banyak yang jawab 3 kita pakai 3. Kalau berapa banyak yang jawab 4 kita pakai 4. Dan data yang kita gunakan itu sesuai dengan X berapa yang mau kita pakai gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.